Selamat datang kembali, inilah channel Suara Kemuning. Teman-teman, sahabat, saudara, dimanapun Anda berada, kali ini Suara Kemuning akan membahas bagaimana kita melangkah untuk membuat mame-mame, atau kita lebih mengerucut lagi di mame kemuning. Apa yang harus kita pahami dan kita pelajari bersama. Kita akan kembali lagi bertemu dengan sahabat kita, saudara kita, Sodik Ismail di Suara Kemuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda, teman-teman semuanya, sahabat saya dimanapun Anda berada? Nih, saya lagi mengambil mame kemuning saya yang kebetulan ini di gelas, di gelas souvenir yang lama nggak saya sentuh. Beginilah kondisinya ya, cabangnya, perantingannya, dan sampai di medianya. Ini banyak yang mulai harus diperhatikan. Daun-daun kecil yang sudah tidak terpakai ini saya mulai menguranginya. Tapi bukan itu yang kita bicarakan hari ini, teman-teman. Yang kita bicarakan hari ini, ada masukan dari kolom komentar, teman-teman. Bang, saya ini pemula dan sudah tua. Gitu ya, terima kasih. Jadi kita sama-sama pemula, kita sama-sama belajar, kita sama-sama mencari bagaimana kita membuat mame-mame. Secara pembelajaran, mohon maaf, saya yang mengalami langsung dengan kemuning ini ya. Apakah harus kemuning? Tidak. Apakah bonsai mame itu bisa lain kemuning? Bisa ya. Jadi tidak harus kemuning yang mau dibuat mame, bisa mulai dari serut, jenis pikas ya, beringin, kimeng, beringin, pucuk merah, apa saja bisa digunakan untuk. Yang penting konsepnya adalah mame itu pohonnya tidak lebih dari 15 cm. Kemudian yang perlu dicatat ya, mindset kita sudah tertata dulu. Pikiran kita maunya bikin apa? Kita maunya bikin mame ya. Sudah, kalau bikin mame kita tidak akan berharap untuk besar. Betul ya? Satu. Pikiran kita harus ditata dulu. Bikin mame. Oke, ukurannya 15 cm ke bawah. Oke. Yang kedua, pohon apa yang bisa setara, yang bisa seimbang, yang bisa nuansanya bisa match, bisa menyatu, dan di kondisi di alam seperti apa nanti keseimbangan, mulai dari perakaran sampai dengan batang, cabang, ranting, anak ranting, dan cucu ranting, dan besarnya daun. Bisa nggak ini diperlihatkan dengan media yang kecil, karakternya yang kecil, maka pandangan jauh ini, batang ini akan keseimbangannya bisa kita buat enggak daunnya. Kenapa? Karena batang yang segini maka daunnya harus kecil banget. Nah, kemuning bisa itu, serut bisa ya. Tapi kalau jenis pikas kayaknya nggak bisa kalau mame. Kenapa? Karena daunnya terlalu lebar. Kalau kecilnya bisa maksimal kayak serut, kayak kemuning mungkin bisa. Nah, salah satu jalan keluar untuk mencari bibit-bibit mame, mau tidak mau, dari benih atau dari kita menanam sejak kecil, sejak bayi. Kalau perlu mungkin dari biji, kayak saya ini semuanya dari biji. Jadi tidak ada stek. Maka dia benar-benar tumbuh di dalam pot. Bonsai tanaman di pot ya. Maka sejak kecil itulah kita merawatnya. Sejak kecil kita sudah mulai mengalokasikan, mulai dari tanahnya, potnya, dan dia tidak berpindah, dan kita mempertahankan kecilnya terus
dengan ketinggian sampai di 15 cm. Ini belum ada, ini baru 5 cm. Ini usia, mohon maaf, ini usia 2 tahun kemuning saya ini. Di depan ini usia 2 tahun setengah. Yang ini belum lepas kawat. Nah, ini awalnya saya tinggi, terus akhirnya berubah mindsetnya. Sekarang ini kawatnya masih ada, ya kan? Oke. Kemudian yang ketiga, bahan sudah kita dapatkan, jenis bahannya apa, karakter daunnya bagaimana, karakter baktanya seperti apa, tingkat ketuaannya nanti sampai dia usia berapa. Kalau dia umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, semakin tua, maka dia akan semakin membesar batangnya. Tapi kita harus mempertahankan di ukuran mame, di ukuran tanaman yang tidak lebih dari 15 cm, ya. Oke. Kemudian untuk mempertahankan itu secara ekonomis, pembiayaannya mame cukup murah. Kenapa? Karena potnya kecil, medianya sedikit, perawatan lebih mudah, bisa dibawa kemana-mana, dicangking kemana-mana bisa, ya kan? Perawatan pasti lebih mudah. Kenapa? Karena kecil, tidak butuh tempat besar, ya, tidak butuh tempat besar. Kenapa? Karena kecil-kecil saja. Kalau kecil, maka kita tidak usah tempatnya besar, dan itu ekonomisnya. Dan kita misalkan mau menanam 10. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di depan saya ini hanya 8. Ini cukup satu pandangan. Maka kita tidak banyak-banyak konsentrasi, lebih mudah. Nah, itu secara ekonomis. Ekonomis biaya, ekonomis tempat, dan ekonomis pemikiran. Cuman dibutuhkan lagi yang tidak ekonomis, agak boros ini. Apa? Sabar. Sabar, kita harus lebih telaten, kita harus lebih kasih sayang, kita harus lebih terhadap ini semua. Apapun maminya. Betul nggak? Ya. Maka kesabaran itu yang tidak bisa lebih. Kesabaran harus boros. Telaten harus boros. Anda paham dengan maksud saya, ya? Kalau uang bisa lebih ekonomis, pot kecil, media kecil, tapi kita harus betul-betul fokus dan kita konsentrasi untuk menanam mame-mame ini, karena butuh kesabaran dan ketelatenan yang sangat tinggi, ya. Kemudian yang keempat, resiko. Yang kita bicara resikonya juga kecil. Kenapa? Karena pembiayaan tidak terlalu mahal, pot juga tidak terlalu mahal, ya kan? Media juga terlalu mahal. Terus yang mahal itu adalah waktu kita penyiraman, karena medianya kecil, halus, seringkali kita perhatian, kasih sayang, itu yang mahal, ya. Resikonya, ya gimana? Kita mau nanam kecil, ya sudah, karena masih kecil. Kalau mati, misalkan ini sudah bagus gitu, mati, kita nggak ikut ngapa-ngapain, kita nggak ikut membesarkan, kita nggak ikut menumbuhkan, kita nggak ikut, kita hanya sebatas menyiram dan menanam. Perkara hidup dan matinya kita nggak ikut-ikut, sudah selesai, ya. Jadi bonsai mame secara acak memang kurang bisa menggambarkan bentuk pohon di alam yang besar dan rimbun. Mame memang belum bisa, tapi kalau sudah di depan saya gini lumayan sih, ya. Ini sudah bisa menggambarkan bahwa pohon di alam yang besar tapi dengan cukup kecil ini. Ini usia 2 tahun setengah. Yang ini kemuning, apa namanya, mulai dari biji yang di depan saya ini, ya. Ini semua. Jadi ini perlu kesabaran, perlu ketelatenan, dan semuanya konsentrasi. Dan tidak mungkin kita teledor sedikit. Kenapa? Karena medianya kecil, kita butuh penyiraman yang banyak. Dan yang terakhir, kita juga mudah. Kenapa mudah? Karena lebih cepat. Contoh,
Kalau kita mengambilnya dari steak atau mengambilnya dari alam dongkel, contoh serut kita dongkel, lebih mudah untuk membuat mami-mami. Kenapa? Karena kecepatan di channel saya di episode sebelumnya itu pembahasan cepat mana mendongkel dengan menanam dari biji, jelas cepetan mendongkel. Cuma secara keseimbangan proporsional dan profesionalnya di antara pembentukan cabangnya, keseimbangannya ini akan jauh lebih cepat kalau kita menanam dari biji. Kalau untuk mami itu lebih cepat ya, karena dia langsung kebentuk seperti ini. Kalau dongkel kita potong, kita harus mengembalikan kambiumnya, kita harus menyeimbangkan antara batang sampai di cabang ini harus seimbang semuanya, besar kecilnya, karena akan mengerucut terus dari bawah besar, semakin mengecil dan mengerucut dan akhirnya mengepen. Ngepen bahasa Jawa ya, akhirnya membentuk piramid. Itu piramid tidak hanya dibentuk daunnya saja yang begini, tapi mulai dari bawah akar, batang, cabang, ranting, anak ranting, cucu ranting, cicit ranting, canggah ranting, dan selanjutnya. Pot juga nanti akan menyesuaikan. Ini sementara pot ini sih kurang kecil kalau dibuat sito. Ini kurang kecil ini. Ini terlalu besar masihan. Potnya kurang kecil lagi segini, mungkin separuhnya ini ya. Baru nanti ada keseimbangan secara bentuk naturalnya di alam seperti apa. Pembahasan kali ini saya menggelitik karena ada komentar dari teman-teman yang harus membuka semua apa yang ada di saya. Jadi mohon maaf kalau ada kurangnya ya teman-teman ya. Karena saya masih banyak kekurangan. Saya harus menggali terus ilmunya. Saya harus menggali terus belajar dari para senior yang sudah paham tentang bonsai. Kenapa? Karena saya mempelajari bonsai baru ya 2-3 tahun yang lalu. Mohon maaf, selama pandemik saya baru belajar. Ini adalah dari hasil mediasi saya dengan tanaman selama pandemik, selama corona. Saya menanam ini semua dan ini jadinya. Ini kemuning yang saya tanam sejak pandemik. Ada yang belum, sebelum pandemik sih ada, tapi sudah besar-besar. Dan itu secara keilmuan bonsainya memprihatinkan saya sendiri ya. Jadi itu pembahasan kita hari ini. Di depan saya inilah sedikit percepatan membuat mame bonsai kemuning, baik kemuning jenar, kemuning Jepang, kemuning jenar, kemuning Jepang, mikro. Dan inilah hasil teori dan praktek langsung, tapi belum sempurna. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Saya Sodik Ismail, mohon maaf kalau ada kurangnya. Insya Allah Anda diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan rezeki yang banyak, lancar, dan berkah. Dan terima kasih Anda yang sudah subscribe, like, share, dan komen di channel Suara Kemuning. Saya harus pamit. Insya Allah kita ketemu lagi di program berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.